Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang helikopter parenting. Mbak Ayu ini tadi akhirnya tercetus juga nih, oh iya ternyata bukan dari orang tua saja loh, bisa terjadi pada kakek dan nenek. Kalau tadi mungkin kasusnya diasuh oleh kakek dan nenek, mungkin dari kecil saat remaja harus pindah ke orang tua. Bagaimana kalau ini bersama-sama? Kan banyak juga keluarga Indonesia yang tinggal bersama dengan kakek dan neneknya. Berarti ada dua pola asuh gitu di dalam keluarga, yang satu mungkin menerapkan ini. Bagaimana ya agar tidak konflik? Yang jelas harus diberitahu, anak dapat kejelasan bahwa orang tuanya adalah si bapak dan ibu. Kakek dan nenek ada, tapi tetap aturan semua itu datang dari ayah dan ibu. Itu harus jelas pada anak, sehingga anak tahu bahwa ketika anak membutuhkan sesuatu, atau kemudian anak kesulitan sesuatu, atau anak bingung terhadap aturan-aturan yang kontradiktif gitu ya, atau yang nggak kompak satu sama lain, acuannya tetap harus kepada ayah dan ibu. Itu jelas dari awal harus disampaikan kepada anak. Kalau kemudian dalam perjalanannya ada kemudian turut campur, masa-masanya pasti ada lah, apalagi kalau misalnya tinggal satu rumah gitu kan ya. Iya, tetap aja mengusahakan anak paham bahwa itu aturan kakek dan nenek, aturan mama dan papa nggak seperti itu gitu. Tetap aturannya ada gitu. Lalu kalau kita lihat ini kan satu hal yang akan terus berjalan, karena pola asuh sebenarnya adalah bekal dia juga nantinya untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang saat dia menjadi seorang yang dewasa. Ada tidak sih dampak yang begitu signifikan saat kita menerapkan helikopter parenting pada anak? Oke, yang jelas ketika anak merasa mendapatkan pengasuhan helikopter parenting, sebetulnya kita berbicara mengenai dua hal. Ada baiknya, ada juga nggak baiknya. Tapi kalau kita kemudian melihat dari nggak baiknya, rasanya listnya lebih banyak terhadap tumbuh kembang tuh efek kurang tepatnya. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Walaupun dengan helikopter parenting itu anak punya perasaan dia aman. Kenapa? Karena ada siap ibu dan bapak yang kapanpun yang kemudian akan membantu saya pada saat saya merasa kesulitan. Jadi pola asuhnya sangat-sangat secure gitu. Tetapi too secure is not too good gitu, nggak terlalu baik. Karena pada akhirnya anak bisa merasa tidak yakin terhadap kemampuan dirinya sendiri. Dimulai dari hal yang sederhana, mengambil keputusan-keputusan kecil dalam hidup karena ibu dan ayah selalu ada di atasnya dia untuk pilih ini aja nak, pilih yang ini aja nak, pilih ini aja nak. Bayangkan ada orang yang sampai tumbuh dewasa tidak pernah terbiasa atau tidak pernah dilatih untuk mengambil keputusan tentang hidupnya. Apa yang akan terjadi pada individu dewasa tersebut. Kemudian anak menjadi tidak yakin diri gitu, tidak merasa yakin bahwa dia mampu untuk melakukan sesuatu, karena setiap dia melakukan sesuatu atau keberhasilan di atas sesuatu, itu selalu ada bayangan orang tuanya dia yang, oh ini karena dibantu oleh mama, ini karena dibantu oleh papa. Kemudian anak-anak juga akan tumbuh menjadi pribadi yang merasa dia layak untuk mendapatkan segala kemudahan. Padahal di dunia luar sana nggak tentunya orang-orang mau memberikan kemudahan seperti yang sama, seperti kemudahan yang diberikan oleh ayah dan ibunya. Sehingga ketika mendapatkan kesulitan sedikit, sangat mudah sekali untuk patah semangat dan kemudian putus asa. Padahal kan kalau kita mau membentuk pribadi dewasa yang sehat dan kuat secara psikologis, secara mental, harus dibentuk juga dari kecil gitu. Nah itu sebetulnya yang hal-hal yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang gitu loh. Nanti ketika menjadi pribadi dewasa yang seperti itu bisa terbayangkan betapa sulitnya nanti dia akan beradaptasi di pekerjaan, di kuliah, di relasi, dalam pengasuhan, banyak hal lain. Karena tidak mungkin kita 24 jam mendampingin dia gitu ya. Mbak ini mungkin bisa memberi tips untuk keluarga di rumah, untuk orang tua di rumah agar tidak jadi orang tua yang helikopter parenting. Iya benar, jadi tips yang paling pertama adalah mulai percaya dulu kepada anak bahwa sebetulnya anak itu punya kemampuan kok. Secara dasar anak memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara mereka. Sepanjang anaknya memiliki kecerdasan yang normal gitu, kemudian tidak mengalami masalah dalam tumbuh kembang gitu kan, artinya sebetulnya anak dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa akal pikiran untuk kemudian menyelesaikan semua permasalahan dia. Kalau sudah bisa percaya, maka tentunya akan bisa melihat dari jauh apa yang dilakukan oleh anak. Sesekali anak pasti akan membuat kesalahan, iya. Proses belajar juga pasti akan memakan waktu, iya. Tapi sadarlah bahwa itu semua dilakukan untuk kebaikan anak di masa depannya. Karena daripada dibilang sayang banget dan pada anak tapi tidak memberikan stimulasi-stimulasi yang membantu anak menjadi anak yang tangguh di masa depannya, begitu kan. Lebih baik sekarang diberikan stimulasi, masih bisa mengawasi, sehingga pada saat kita sudah benar-benar tidak bersama dengan buah hati kita, dia tumbuh menjadi pribadi yang siap, kuat, dan sehat begitu. Wow, jadi pribadi yang siap, kuat, dan sehat, apalagi menghadapi kehidupan nyata dia sendiri ya, tanpa orang tua. Luar biasa. Mbak Ayu, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga kita bisa jadi orang tua yang memberikan yang terbaik untuk anak ya. Benar.
Oke, keluarga Indonesia bagaimana? Pastinya jadi hal yang menarik dan juga berharga ya, bermakna juga untuk Anda terapkan di keluarga. Intinya tekan kecemasan, berikan kepercayaan dan tumbuhkan kemandirian untuk anak. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.